wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Oke, silakan ketua kelasnya pimpin doanya terlebih dahulu. Attention. Once again, attention. All students, attention. Before we get started, to pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam sadaqallahul azim. And is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss Tules al-Muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Sekretarisnya siapa? Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua ya? Ada semua. Oke, baik. Semoga kita tetap diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa tetap beraktivitas sesuai dengan aktivitas kita sekarang. Atau sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu bertanya dulu nih kepada anak-anak Ibu semuanya. Apakah anak-anak Ibu semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Iya, sudah. Oke, kalau sudah, segala yang tidak berhubungan dengan pembelajaran IPA pada hari ini itu silakan disimpan di dalam. Baik, hari ini kita akan belajar tentang apa? Klasifikasi makhluk hidup. Ya, klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelumnya waktu kalian SD dulu sudah pernah kan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup? Sudah. Tapi kalian hanya menyebutkan ciri-cirinya saja, misalnya bergerak, ini adalah salah satu apa? Makhluk hidup. Kenapa dikatakan makhluk hidup? Karena satu orang. Siapa yang berani? Coba satu. Ya, kamu Kak. Karena ikan tersebut bisa bernafas, bergerak, memerlukan makan, dan bisa memenuhi ciri-ciri makhluk hidup. Ya, karena bisa bernafas, bergerak, dan sebagainya. 1. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. 2. Siswa mampu membedakan makhluk hidup dengan 3. Siswa mampu mengelompokkan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. 4. Siswa mampu memberi contoh makhluk hidup dan benda tak hidup. Ya, ini keempat tujuan ini akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ya, jadi hari ini tuh kita belajar diskusi. Ya, ibu sudah memberikan kelompok ya, kelompok. Kemudian nanti ibu memberikan LKPD dan bahan ajar ke masing-masing kelompok. Lalu nanti kalian berdiskusi dari isi LKPD itu, kemudian presentasi dan membuat kesimpulan. Oke, paham ya? Pada pembelajaran hari ini itu ada 3. Yang pertama penilaian sikap, ya sikap di dalam kelompok itu bagaimana? Apakah dia peduli terhadap kelompoknya atau dia malas-malasan? Itu ibu nilai. Jadi harus tetap aktif ya. Kemudian penilaian keterampilan nanti pada saat presentasi. Kemudian nilai pengetahuan nanti ketika sudah pembelajaran selesai. Oke, 1 menit lagi. Oke, waktunya sudah habis. Silakan masing-masing ketua kelompok mengumpulkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita langsung saja membuat pengamatan tentang mengelompokkan makhluk hidup dengan benda tak hidup tadi. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah,
dekat laut? Iya. Ya. Di dekat laut pasti kita menemukan organisme apa? Ikan ya. Adalah ikan. Kalau misalnya kita sentuh dia, apa yang terjadi? Dia menyerap. Apa yang terjadi? Bergerak. Nah, coba lihat yang di buku kalian, di LKPD tadi. Ada gambar 1, 2, dan 3 kan? Boleh. Satu dulu membacakan pertanyaannya. Perwakilan tadi kan sudah. Ya, berdiri. Kenapa ikan itu mati tanpa minum? Kelompok 2. Apa perbedaan ciri-ciri ikan yang masih hidup dengan ikan yang sudah diolah? Apakah gambar kedua dan ketiga termasuk dalam makhluk hidup menurut ciri-cirinya? Apa perbedaan ketiga gambar? Oke, terima kasih sudah memberikan masing-masing pertanyaannya. Ya, nanti setelah ini kalian melakukan pengamatan satu lagi. Oke, silakan dibuka amplopnya. B. Langkah kerja. 1. Siapkanlah alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Lakukan pengamatan pada gambar. 3. Tulislah bentuk Oke, waktunya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, kemudian presentasi. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil observasi kami dan tentang perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh makhluk hidup dan benda hidup. Dari observasi yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa makhluk hidup dan benda hidup memiliki banyak perbedaan. Seperti makhluk hidup yang dapat bergerak, bernapas, memerlukan makan, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa. Dari contoh-contoh komponen pada lingkungan yang sudah kami simpulkan, kami dapat menemukan semut adalah makhluk hidup, pohon adalah makhluk hidup, air merupakan benda mati, motor merupakan benda mati, dan bola merupakan benda mati. Sedangkan sepeda motor memerlukan makan untuk menambahkan energinya. Dari presentasi kami, apakah ada dari kelompok lain untuk menanggapi yang salah? Ya, silakan. Bagaimana bola yang bergerak? Bagaimana bola? Oke. Dengan adanya bantuan dari objek lain. Baik. Itu yang buat kita mau bisa diamkan dia bisa bergerak sendiri. Baik, sedikit saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan aplaus untuk kelompok tadi. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran kali ini? Silakan tunjukkan. Saya akan menyampaikan
seperti yaitu ciri-ciri makhluk hidup terdiri atas bergerak, bernafas, memerlukan makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak, iritabilitasi, ekspresi, dan adaptasi. Perbedaan mainan robotik dengan manusia adalah manusia bisa bergerak, bernafas, memerlukan makan dan minum, dan lain-lain. Sedangkan mainan robotik tidak bisa bernafas dan Hari itu kita bisa mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian bisa juga membedakan atau mengelompokkan antara kelompok makhluk hidup dan benda tak ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ada 8. 5 bernama biak, 6 iritabilitas, 6 ekspresi, 7 ekspresi, 8 adaptasi. Ya, dari ketiga ke 8 ciri itu lalu kita bisa mengelompokkan makhluk hidup dan benda tak hidup. Itu termasuk makhluk hidup atau tidak? Tidak. Coba tunjuk tangan yang menyebutkan atau yang menyatakan bahwa biji itu makhluk hidup. Coba, ya. Kenapa kamu menyebutkan bahwa biji itu makhluk hidup? Karena biji itu bisa bertumbuh menjadi tumbuhan seperti Biji bisa tumbuh. Biji itu sebenarnya kalau dia yang biasanya itu tidak termasuk makhluk hidup. Kan dia tidak bernafas, tidak bergerak, tidak memiliki atau tidak mempunyai semua dari ciri-ciri makhluk hidup, kecuali ya ada syaratnya. Kalau misalnya biji itu ditanam atau ditumbuhkan atau di tempat yang seharusnya dia tumbuh, maka dia bertumbuh dan berkembang menjadi pohon mangga. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, untuk menguji pemahaman anak-anak semuanya, silakan tutup kembali bukunya. Aktivitas makhluk hidup di bawah ini yang menunjukkan ciri makhluk hidup memerlukan makan adalah A. Kupu-kupu menghisap madu, B. Kerbau bermacam yang berlimput, yaitu nabi yang mengeluarkan asap. Ciri makhluk hidup yang terdapat pada gambar adalah B. Mengeluarkan zat sisa. Ya, dan sisa yang buka apa? Oke, silakan dikumpulkan kembali per kelompok. Kumpulkan ke depan. Kelompok 3, 4. Ya, untuk pembelajaran berikutnya, silakan anak-anak ibu baca materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Kan ini ciri-ciri. Nah, berdasarkan ciri-ciri itu, yang makhluk hidup itu dibedakan lagi dia menjadi beberapa kelompok. Jadi tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? bahwa hari ini saya mendapatkan ilmu yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup, dan saya mendapatkan ilmu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Iya. Ya, terima kasih. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Iya. Oke, alhamdulillah. Semoga pembelajaran berikutnya ibu tetap melakukan pembelajaran seperti ini ya. All students attention. Before we get study, after we get study, to pray begin.